Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Citra Dayana dengan NIM A1B1211136 dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membuat tugas refleksi, yaitu tugas pembekalan kamus mengajar untuk hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 dengan sekolah penempatan yaitu SD 006 Kota Jambi dengan dosen pembimbing lapangan Ibu Lili Ulfanti SPD MPD. Materi yang akan dibahas yaitu materi tentang numerasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaan pertama yaitu berikan contoh numerasi dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk dalam lower order thinking skill atau LOTS dan higher order thinking skills atau HOTS, minimal 5 untuk setiap kategori. Nah, dalam numerasi kehidupan sehari-hari itu mencakup aktivitas yang melibatkan pemahaman, manipulasi, dan penerapan angka. Jadi contoh-contoh numerasi dalam kategori lower order thinking skill yaitu yang pertama, lower order thinking skill yang pertama itu menghitung uang belanja. Nah, menghitung totalan belanja dan kembalian saat berbelanja di toko menggunakan kalkulator atau tanpa alat bantuan. Lalu yang kedua, menyusun jadwal harian dengan membuat jadwal kegiatan harian menggunakan angka, lalu waktu seperti jam, menit, dan detik. Lalu yang ketiga, itu mengukur bahan makanan. Nah, mengukur bahan makanan ini menggunakan alat ukur seperti timbangan dan gelas untuk mengetahui, gelasnya gelas ukur untuk mengetahui takaran tepat dalam memasak. Lalu yang keempat itu menentukan durasi waktu. Menghitung durasi acara atau perjalanan seperti berapa lama sebuah film berlangsung atau berapa waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu yang kelima itu membuat grafik data dengan cara membuat grafik batang atau lingkaran berdasarkan data yang dikumpulkan. Misalnya, banyaknya siswa dalam setiap kelas di sekolah. Lalu untuk high order thinking skills. Yang pertama, dengan menganalisis data statistik. Contohnya menginterpretasi data statistik dari sebuah survei atau penelitian dan menarik kesimpulan dari informasi yang diberikan. Lalu yang kedua itu pemodelan matematika dengan membuat model matematika untuk memahami fenomena alam atau situasi nyata seperti model pertumbuhan populasi atau perkiraan cuaca. Lalu yang ketiga itu mengatur keuangan pribadi seperti mengolah anggaran pribadi dan investasi dengan mempertimbangkan risiko dan peluang serta merencanakan pengeluaran di masa yang akan datang atau di masa depan. Lalu yang keempat itu menganalisis permasalahan matematika seperti menyelesaikan masalah yang kompleks, yaitu masalah geometri dan aljabar yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif. Dan yang kelima itu membuat keputusan berdasarkan data, yaitu menggunakan data angka yang ada untuk membuat keputusan yang tepat seperti menentukan harga jual produk berdasarkan biaya produksi dan keuntungan, margin keuntungan. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa persoalan kontekstual itu perlu diperhatikan dalam pembelajaran numerasi. Nah, persoalan kontekstual itu sangat diperlukan dan harus diperhatikan dalam pembelajaran numerasi karena memberikan relevansi dan makna yang lebih dalam atau yang lebih mendalam tentang pembelajaran atau pengajaran matematika. Contohnya yaitu relevansi kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan persoalan kontekstual, siswa dapat melihat bagaimana matematika digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan situasi nyata. Ini akan membantu siswa dalam memahami pentingnya matematika dalam kehidupan mereka.
dan bagaimana itu mereka dapat mengaplikasikan konsep-konsep matematika dalam situasi di dunia nyata. Pertanyaan selanjutnya yaitu berikan contoh numerasi dalam pembelajaran matematika dan non-matematika, minimal 5 untuk setiap kategori. Numerasi dalam pembelajaran matematika. Yang pertama itu dapat berupa matematika dasar, dengan contoh menghitung operasi aritmatika sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian untuk menyelesaikan masalah matematika. Lalu yang kedua yaitu geometri, dengan menggunakan angka dan ukuran untuk mengukur sisi, sudut, dan volume suatu bangunan geometri seperti segitiga, lingkaran, dan kubus. Lalu yang ketiga itu statistik dan probabilitas. Itu menggunakan angka untuk menginterpretasi data dalam bentuk grafik, diagram, atau tabel dan membuat kesimpulan berdasarkan analisis statistik. Yang keempat itu algebra, menggunakan variabel dan konstanta untuk menyelesaikan persamaan dan menemukan nilai yang tidak diketahui. Dan yang terakhir itu menggunakan matematika terapan, dengan menggunakan angka dalam konteks nyata seperti dalam ekonomi, ilmu pengetahuan, atau fisika untuk memecahkan sebuah masalah dan membuat atau memprediksi sesuatu. Numerasi dalam pembelajaran non matematika. Yang pertama yaitu sign, menggunakan angka untuk menghitung hasil percobaan atau mengukur hasil dari observasi dalam penelitian sains. Lalu yang kedua itu adalah geografi, dengan menggunakan angka untuk mengidentifikasi koordinat geografis, mengukur jarak dalam menafsirkan data dalam peta. Lalu yang ketiga dalam ekonomi, dengan menggunakan angka untuk memahami data ekonomi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta tingkat pengangguran. Yang keempat, itu ada seni dan desain, dengan menggunakan angka untuk mengukur proporsi dalam seni, lalu membuat rencana sketsa atau mengatur tata letak desain. Dan yang terakhir itu pendidikan jasmani, dengan menggunakan angka untuk mengukur jarak lari, waktu, dan hasil dari tes kesehatan atau kebugaran seseorang. Lalu pertanyaan selanjutnya, mengapa Anda ditugaskan menjadi agen pergerakan numerasi di sekolah pada penugasan kampus mengajar nantinya? Nah, di agen pergerakan numerasi sekolah itu dapat dijadikan sebuah tujuan. Yang pertama yaitu meningkatkan literasi numerasi siswa. Nah, sebagai agen pergerakan numerasi sekolah, kami bertanggung jawab untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan numerasi siswa di sekolah dengan memberikan pendekatan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Siswa dapat lebih mudah untuk memahami dan mengaplikasikan konsep matematika dalam kehidupan mereka. Lalu yang kedua yaitu membantu memperkuat pendidikan matematika di sekolah. Dengan fokus pada numerasi, kami dapat membantu memperkuat dan meningkatkan kualitas pendidikan matematika di sekolah. Ini dapat membantu siswa untuk meraih prestasi akademik yang lebih baik dan mengembangkan kemampuan pemecahan masalah yang lebih baik. Lalu yang ketiga itu meningkatkan minat siswa terhadap matematika dengan melalui pendekatan yang kreatif dan menarik. Kami dapat membantu siswa meningkatkan minat terhadap matematika. Hal ini dapat membantu mengubah persepsi negatif tentang matematika menjadi lebih positif dan membangun keyakinan diri dalam menghadapi tantangan matematika. Lalu yang keempat itu mendukung guru dalam pengajaran numerasi. Sebagai agen
pergerakan numerasi, sekolah kami dapat membantu guru dalam merancang strategi pembelajaran yang efektif dan menarik untuk materi matematika. Dukungan ini membantu guru mengajar dengan lebih efisien dan efektif. Lalu yang kelima, menciptakan dampak positif dalam pendidikan. Melalui peningkatan numerasi siswa, kami memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan dampak positif dalam pendidikan. Lalu siswa yang memiliki keterampilan numerasi yang baik memiliki peluang yang lebih baik untuk sukses di dunia pendidikan dan pekerjaan. Nah, segitu saja jawaban yang dapat saya berikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.